Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan tugas static routing UAS dari kami, kelompok 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, dimulai dari saya, Handi Febriansyah, dengan NIM akhir 078. Perkenalkan, saya Vika Inul Haya Maulana dengan NIM belakang 074. Oke, baik, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizal Dava Disiano dengan NIM akhir 073. Dan saya Naufal Zufar Rohayat dengan NIM 230509072. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori dasar static routing pada router mikrotik. Routing adalah proses mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dalam dunia jaringan komputer dikenal dua jenis routing utama, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dalam metode ini, administrator menentukan secara eksplisit jalur mana yang akan dilewati oleh paket data untuk mencapai jaringan tujuan. Berbeda dengan dynamic routing yang menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau BGP untuk secara otomatis mendeteksi dan memperbarui route. Static routing lebih sederhana dan tidak bergantung pada protokol tambahan. Static routing sangat cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi yang tidak sering berubah. Meskipun sederhana, static routing memberikan kontrol penuh kepada administrator dalam menentukan jalur data sehingga meminimalisir kesalahan rute yang mungkin ditimbulkan oleh protokol dinamis. Dinamis. Static routing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, static routing tidak membebani CPU karena tidak ada proses pertukaran informasi ke rute antar rute. Selain itu, static routing lebih aman karena tidak menerima update dari router lain. Namun kekurangannya, metode ini tidak bisa menyesuaikan diri secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan seperti kegagalan jalur. Administrator harus memperbarui routing secara manual setiap kali terjadi perubahan topologi. Oleh karena itu, static routing kurang cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Untuk implementasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi untuk di RB1. Sesuai topologi, saya akan menjelaskan pada RB1 konfigurasinya. Sebelum mengkonfigurasi, kita men-setting dulu new adaptornya supaya kita bisa mengkonekkan dengan internet dan mengkonekkan dengan PC-PC dan RB2 dan 3. Di sini saya menggunakan FM8 untuk mengkonekkan dengan komputer internet, VMnet 2 untuk di RB2 dan VMnet 3 untuk di RB3. Selanjutnya kita akan masuk ke Winbox dengan MAC address di RB1. Saya memasukkan IP untuk mengkonfigurasi di RB1. Yang pertama ada 10.10.10.2. Ini IP untuk mengkoneksikan RB1 ke internet. Kedua ada 192.168.2.1/24. Ini untuk mengkonfigurasikan supaya bisa menyambung di RB3. Yang terakhir dengan IP 192.168.3.4/24. Ini IP untuk mengkonfigurasi supaya menyambung di RB2. Oke, cek-cek, izin masuk, izin menjelaskan terkait konfigurasi di RB2. Tadi yang sudah dijelaskan Mas Andi di RB1, di sini saya akan menjelaskan di RB2. Pertama kita cek di settingannya. Nah, di sini ada network adapter yang pertama tuh otomatis ya, jadi terserah. Terus yang kedua ada nyambung ke FMnet 2 tuh ya bagian dari RB tersebut. Terus selanjutnya untuk network adapter 3 tuh masuk ke FMnet 4 tuh nantinya ke PC1. Jadi RB2 tuh nantinya terhubung dengan PC1. Nah, untuk MAC address-nya sepertinya nanti dimasukkan di Winbox.
Nah, untuk IP address listnya tuh ada 192.168.3 lalu ada 192.168.10.11 garis miring 24. Nah, lanjut ke rutesnya tadi kan udah ke IP address listnya. Nah, untuk eh, pastikan ada tiga ya terkait hal tersebut tuh karena di sini eh, nantinya juga ada tiga device ya yang terhubung pada RB2. Jadi harus dipastikan IP tersebut emang benar-benar reachable jadi tersambung ke Ether 2 dan nantinya juga nyambung ke Ether 3. Nah, eh seperti biasa kita harus menyambungkan juga terkait DNS-nya dengan server 8.8.8.8 supaya apa? Supaya kita bisa tersambung ke Google. Oke, selanjutnya mungkin terkait penjelasan RP3 bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan untuk konfigurasi di ERB3. Nah, pertama kita cek dulu new adaptornya di setting. Nah, di network adapter di sini ada NAT, lalu yang network adaptor 2 di sini untuk RB3 kita. Nah, yang network adapter 3 di sini yang di VMnet 5, VMnet 5 ini untuk menyambung di PC 2. Nah, setelah itu kita advance. Di sini ada map address-nya untuk bisa kita masukkan di Winbox-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini setelah kita masuk Winbox, kita akan mengisi IP address-nya. Nah, yang pertama ada 192.168.2.2. Ini untuk di RB2. Lalu selanjutnya ada 192.168.20.1. Ini bagian dari RB3. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke IP routes. Nah, di sini juga ada tiga device seperti sebelumnya. Yang pertama ini untuk internet yaitu dengan 0.0.0.0 dan ini untuk RB2-nya seperti sekian dan RB3-nya seperti sekian. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada di IP DNS. Nah, seperti ini. Ini untuk bisa menghubungkan di Google nantinya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan ke teman saya, di teman saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin aku izin menjelaskan terkait PC1. Jadi di PC1 sendiri, oke, terkait konfigurasinya nantinya menyambungkan dari tadi ya, udah aku jelasin di RB2 tuh kita masuk ke control panel, masuk ke network and connection. Jadi kita ke local area connection, lalunya kita harus mematikan firewall terlebih dahulu. Karena firewall sendiri nantinya bisa mengganggu saat kita melakukan uji simulasi pengepingan. Nah, ini bisa off seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut tuh konfigurasinya sendiri. Eh, nah, dengan IP seperti ini ada 192.168.10.2. Nah, subnet masknya seperti tersebut. Dan di bawahnya tinggal diganti yang satu, yang terakhir di default gateway. Nah, seperti biasa kita juga pastinya masukkan DNS server ya. Itu 8888. Langsung di oke aja. Nah, mungkin lanjut saja ke penjelasan terkait PC2 bisa dijelaskan terkait dengan rekan saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk di PC2. Kita masuk ke control panel, lalu ke network dan internet. Setelah itu kita ke view network connection. Nah, seperti dengan PC sebelumnya, kita harus matikan firewall-nya supaya tidak mengganggu saat mengkonfigurasikannya. Nah, setelah kita matikan, kita akan masuk ke propertiesnya. Nah, kita atur-atur dulu di sini untuk IP address ada 192.168.20.2 untuk subnet max-nya seperti ini dan default gateway-nya seperti yang pertama namun yang angka terakhir diganti satu. Nah, untuk DNS-nya seperti ini agar bisa dihubungkan di ping nanti. Jika sudah oke semua, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya.
Baik, izin melanjutkan. Setelah semua telah dikonfigurasi, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah pengujian. Yang di RB1 tadi saya lupa menjelaskan untuk menambahkan IP routes. Di sini saya menambahkan IP routes dengan 5. Kenapa 5 device? Karena yang dibutuhkan pada topologi itu ada 5. Selanjutnya saya juga menyeting untuk DNS-nya 888. Ini adalah DNS IP Google untuk bisa menyambungkan pada internet. Selanjutnya kita akan menguji apakah topologi jaringan ini bisa tersambung atau bisa mengeping satu sama lain. Di sini saya akan contoh mengeping Google di RB1. Kita ketikkan aja ping di IP Google di 10.10.10.1. Kita ping. Jika muncul tampilan seperti ini ya, tandanya RB1 bisa mengkoneksikan dengan internet atau bisa di-ping juga dengan ping google.com. Nah, jika tampilan seperti ini artinya sudah bisa connect ya. Selanjutnya kita akan ping di CMD laptop kita. Kita akan mengeping Google terlebih dahulu. Ping google.com. Nah, tampilan seperti ini artinya bisa mengkoneksikan dengan komputer, dengan internet, sorry. Kita ping juga IP-nya 10.10.10. Nah, tanya sudah bisa ya. Lanjut, langkah ping selanjutnya adalah Pi pada RB. Sesuai dengan topologi, RB1 berada di tengah, yang artinya mengkoneksikan di RB2 dan RB3. Di sini saya akan mengecek untuk IP di RB2. Kita ketikkan saja ping 192.168.3.2. Kita ping. Nah, jika tampilan seperti ini, maka RB2 dan RB1 telah tersambung. Begitupun seterusnya. Kita coba di RB2. Kita mengecek ping RB1. Kita coba mengakses ping internetnya dulu. Apakah bisa tersambung atau tidak. Kita ketikkan saja 10, 10, 1. Nah, bisa teman-teman. Lanjut kita mengeping IP pada RB1. Jika kalian lupa IP yang telah dimasukkan di mana, kita bisa melihatnya di IP. Nah, tadi sudah diujikan dengan RB1. Saya akan mengeping di RB3. Masuk kepada RB2, ping 192.168 tadi .2.2. Nah, artinya pada RB atau router di ketiga router telah tersambung dengan internet dan telah dibuktikan oleh tadi kalau ping tampilan seperti ini artinya itu saling tersambung. Nah, kita lanjut mengeping di PC. Di sini kita akan mengeping coba menguji koneksi internet dengan ping google.com. Nah, jika tampilan seperti ini artinya PC1 bisa menerima internet. Kita ping lagi IP-nya, IP root RB1 10.10.1. Kita ping. Nah, tersambung ya. Intinya pada RB kalau tidak tersambung, seterusnya PC akan mengikuti tersambung karena kita telah menambahkan IP address dan root untuk pada PC dan routers. Di PC1 kita akan mengeping di RB2. Buka di RB2, kita akan mengeping ping 192.168.3.2. Nah, tampilan seperti ini artinya PC1 dapat tersambung pada RB2.
Lanjut, kita akan menguji di PC2. Kita ping IP-nya 10.10.10.1. Bisa lagi. Kita lanjut pada topologi. Kita akan mengeping di RP3. Kita ketikkan saja ping 192.168.2.2. Nah, semuanya telah sambung. Jadi di keseluruhan pengujian saya telah tersambung dengan internet sesuai topologi. Jika kalian pada saat pengeping tidak tersambung atau incredible, pastikan matikan firewall pada control panel laptop kalian. Nah, di ini kita nge-share pada VMware 8. Kenapa VMware 8? Karena pada RB1 kita mengkoneksikan dengan VMware 8 untuk terkoneksi pada internet. Selanjutnya, kita menyeting di VMware 8, kita masukkan IP-nya. Karena tadi saya telah mengisi IP, jadi kita di VMware 8 ini bisa berubah-ubah sesuai dengan atau IP yang telah diberikan. Setelah kita menyeting semuanya, pastikan telah aktifkan firewall pada laptop kita. Sama seperti di PC tadi. Pastikan tampilan seperti ini. Karena kalau tidak seperti ini, firewall akan menolak ping internet yang telah terkoneksikan di RP maupun di PC. Sekian pengujian dari saya, akan dilanjutkan pada teman saya. Oke, untuk implementasinya sudah dijabarkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, static routing merupakan metode routing yang paling sederhana namun cukup efektif untuk jaringan kecil atau dengan struktur yang tetap, baik melalui GUU maupun terminal. Static routing memberikan kontrol penuh pada administrator jaringan terhadap arah lalu lintas data. Namun, metode ini tidak cocok jika jaringan mengalami perubahan topologi secara dinamis karena harus diperbarui secara manual. Dengan memahami konsep dasar statis routing, kita bisa lebih siap dalam merancang jaringan lokal yang stabil dan efisien, sekaligus menjadi fondasi penting sebelum mempelajari dynamic routing yang lebih kompleks. Bagi teman-teman yang ingin berlatih, disarankan mencoba konfigurasi langsung di lab simulasi mikrotik menggunakan dua router dan dua jaringan berbeda, agar lebih memahami alur data dan penerapan rute secara nyata. Untuk videonya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.